Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah metode numerik ya. Jadi sebagaimana di kontrak perkuliahan, untuk pertemuan ketiga itu kita akan membahas mengenai deret Taylor dan analisis galat, khususnya mengenai sumber utama galat numerik. Nah, silahkan adik-adik baca diktatnya itu mulai halaman 16 dan halaman 17 mengenai apa itu deret Taylor dan juga apa fungsinya atau apa pentingnya kenapa kita harus membahas deret Taylor dalam mata kuliah metode numerik. Baik, jadi deret Taylor itu bentuknya, jadi bentuknya deret Taylor itu seperti ini ya. Fx sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 per 1 faktorial dikali F aksen X0 ditambah X dikurang X0 berpangkat 2 per 2 faktorial dikali F double aksen X0 dan seterusnya. Iya, jadi ini kalau kita perhatikan ini bentuknya apa ya? Ini bentuknya seperti polinom ya. Ini sama dengan bentuk polinom. Ya, kemudian semua fungsi ini penting ya, tolong dicatat baik-baik. Jadi semua fungsi itu selalu dapat dinyatakan dalam deret Taylor asalkan memenuhi dua syarat. Jadi syarat pertama kalau fungsi itu mempunyai turunan. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa deret Taylor itu membutuhkan turunan pertama, turunan kedua dan seterusnya. Jadi tentu saja fungsi itu dapat diturunkan adalah syarat dari fungsi itu dapat dinyatakan dalam deret Taylor. Kemudian syarat kedua, perhatikan ya, ini kan bentuknya adalah deret tak hingga. Ini adalah deret tak hingga. Nah, anggaplah di sini sisa-sisanya ini ya. Nah, kita misalkan atau kita simbolkan dengan R ini kan 2, berarti di sini R3X. Nah, R3 ini anggaplah dia sebagai residu. Iya, residu. Kalau dalam metode numerik ini residu sama dengan galat ya. Nah, syarat kedua dari deret Taylor, syarat kedua dari suatu fungsi dapat dinyatakan dalam deret Taylor jika residunya itu konvergen ke 0. Jadi diingat ya. Jadi itu syarat, jadi ada dua syarat suatu fungsi dapat dinyatakan dalam deret Taylor. Nah, baik. Mengapa deret Taylor ini penting dalam metode numerik? Karena ingat kembali bahwa metode numerik itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah dapat menyelesaikan soal-soal rumit yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Nah, untuk fungsi-fungsi yang bentuknya rumit itu akan lebih mudah jika didekati oleh bentuk polinom. Nah, polinom itu inilah yang namanya deret Taylor. Jadi begitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Saya akan memberikan suatu contoh yang didekati oleh dua metode sekaligus. Jadi yang pertama metode analitik dan yang kedua adalah metode numerik, atau boleh metode numerik dulu baru kita cari secara analitik. Iya, baik. Sebelum itu kita perlu mengetahui ya
kita perlu terbiasa untuk bagaimana cara menggunakan deret Taylor ini. Ya, jadi misalnya kita ke contoh 2.1 dulu. Ya, di halaman 18. Ya, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Ya, saya tulis soalnya ya. Fx fungsinya adalah fx sama dengan sin x di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, kita mau mencari hampiran dari fungsi fx sama dengan sin x ini di sekitar titik x0 sama dengan 1 dengan menggunakan deret Taylor. Nah, kelihatan ya? Nah, jadi apa yang pertama-tama harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, kita perhatikan bentuk deret Taylor. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai dari sin x di sekitar titik x0 sama dengan 1 ya, untuk mengisi bentuk ini. Berarti kita cari dulu nilai F1 ya. F1 itu sama dengan sin 1. Nah, baik. Kita mau mencari terlebih dahulu berapa nilai sin 1 ini. Ini saya hapus ya. Nah, sin 1 ini adalah nilai radnya ya, nilai radiannya. Nah, ingat kembali bahwa pi itu kan sama dengan 3,14 dalam radian. Tapi jika pi ini dibawa ke dalam bentuk derajat, ini kan nilainya sama dengan 180 derajat ya. Iya, jadi ini bentuk radiannya, ini bentuk derajatnya. Nah, sekarang kalau 1 radian ada berapa derajat? Iya, jadi tentu saja untuk 1 radian itu sama dengan satu sisinya 1 rad sama dengan berapa derajat gitu ya. Berarti x derajat itu sama dengan 180 per 3,14. Kelihatan ya? Ya, ini sama dengan 57, boleh dicek ya, 57,32. Nah, ini 1 radian sama dengan 57,32 derajat. Nah, berarti sin 57,32 derajat itu kena berapa? Ini sama dengan sekian ya. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai Fx0. Selanjutnya kita akan mencari berapa bentuk, bukan berapa ya, seperti apa bentuk turunan pertamanya. Nah, sekarang F aksen X itu sama dengan turunan pertama dari sin X sama dengan cos X. Kemudian turunan keduanya sama dengan min sin X. Turunan ketiganya sama dengan min cos X. Turunan keempatnya sama dengan kembali ke sin X ya. Bisa dilihat ya, jadi turunan pertamanya sama dengan cos X, turunan keduanya min sin X, turunan ketiganya min cos X, dan turunan keempatnya kembali ke
X. Nah, sekarang berapa nilai-nilainya? X-nya kita ganti dengan 1 ya. Berarti ini adalah cos sama dengan cos 57,32 derajat. Ya, berapa nilainya? Kemudian min sin 57,32 derajat. Dan seterusnya. Ini min cos 57,32 derajat. Ini juga sin 57,32 derajat. Kemudian nilai-nilai ini akan kita masukkan ke deret Taylor. Iya. Ini saya hapus ya. Baik, kita masukkan ke deret Taylor. Ya, fx0 berarti sin 57. Atau saya hapus dulu. Saya hapus dulu supaya bisa panjang. Supaya bisa ditulis panjang ya. Jadi ini saya hapus dulu sebagian. Nilai-nilai yang tadi dimasukkan ke deret Taylor. Kita dapat fx sama dengan sin ya, sin 57,32 derajat ditambah x0 nya tadi 1 ya, berarti x dikurang 1/1 faktorial dikali turunannya tadi berarti cos 57,32 derajat. Kemudian yang ini berarti x dikurang 1 berpangkat 2/2 faktorial dikali, ya turunan keduanya berarti min sin 57,32 derajat. Kemudian ditambah, ini kalau sudah turunan kedua ini berpangkat 2 faktorial berarti setelahnya adalah 3. Berarti di sini x dikurang 1/3 faktorial. Kemudian ini akan berpangkat 3 dikali turunan berikutnya, turunan pertama, turunan kedua berarti turunan ketiga. Turunan ketiga ya, dari sin x berarti di sini adalah min cos 57,32 derajat. Iya, ditambah kalau kita mau sampai 4 orde. Ini orde ketiga ya. Nah, kemudian kalau kita mau sampai orde keempat berarti kita tambah lagi dengan x dikurang x0 berpangkat 4/4 faktorial dikali dengan turunan keempat dari sin x. Berarti x dikurang 1 berpangkat 4/4 faktorial dikali sin turunan keempat dari sin x adalah kembali ke sin x ya, sin 57,32 derajat dan seterusnya. Ya, baik. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Ya, kita cari dulu berapa nilai dari sin 57,32 derajat dan seterusnya.
Iya. Perhatikan adik-adik, ini adalah tanda jika maka. Jadi ini maksudnya bentuk atau formula ataupun nilai yang akan tulis di sini adalah hasil dari bentuk sebelumnya. Jadi jika ini, maka ini, gitu ya. Jadi ini simbol ini ada maknanya ya. Dalam matematika kita akan memberikan instruksi bahwa nilai yang ada di sini atau apapun bentuk yang ada di sini adalah hasil dari bentuk sebelumnya. Ya, jadi kita tidak boleh tulis seperti ini karena ini tidak ada maknanya. Ini apa maksudnya? Ini kemudian langsung pindah ke sini. Jadi kita gunakan tanda jika maka. Iya. Ya, karena kalau tidak ada tanda ini ya bisa saja bentuk ini bukan dari di atas, bukan dari hasil penyederhanaan atau hasil perhitungan dari bentuk sebelumnya. Bisa saja ini bentuk lain yang akan kita gunakan untuk proses berikutnya, bisa saja. Tapi karena ini adalah bentuk ataupun nilai dari hasil yang telah kita dapat sebelumnya dari proses sebelumnya, makanya kita gunakan bentuk jika maka, gitu ya. Kemudian kita tentukan nilainya. Sin 57,32 ini kelihatan ya. Sin 57,32 itu nilainya 0,8415. Ya, jadi ini nilai-nilainya itu bisa kalian lihat di diktatnya, itu halaman 18. Kemudian ditambah cos 57,32 itu nilainya 0,5403 dikali X dikurang 1. Kemudian ditambah, nah, cari nilainya nih, berarti ini di minus ya, minus 0,8415 kali X kurang 1 kuadrat per 2 faktorial. Iya. Kemudian cos 57,32 ini masih masuk di kuadran pertama ya, jadi nilai minus itu akan tetap minus 0,5403 dikali X dikurang 1 berpangkat 3 per 3 faktorial. Iya, demikian seterusnya. Ini untuk berpangkat orde keempat ya, berarti 0,8415 kali X dikurang 1 berpangkat 4 per 4 faktorial. Iya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini yang kalian lihat di bukunya adalah nilai penyederhanaan ya. Ini untuk yang kedua itu nilainya minus 0,8415. Ini akan berubah menjadi ini akan tetap menjadi minus ya. Ya, karena di sini minus berpangkat 2 itu akan tetap negatif. Kemudian dibagi dengan 2, itu kita dapat 0,4208. Gitu ya, dan seterusnya. Ini juga penyederhanaan. Yang di bukunya juga penyederhanaan dari bentuk yang ini 0,5403 dibagi 3 faktorial itu dibagi 6, itu didapat 0,0901. Iya, demikian juga untuk nilai di bukunya. Ini kita bagi dengan 4 faktorial. Ya, ini bukan 6 ya, 3 kali 2, iya ini 6. Kemudian ini dibagi dengan 24, kita dapat 0,0351.
Begitu ya untuk contoh 2.1. Selanjutnya ini kan deret Taylor di sekitar titik x0 ya, sama dengan x0 ya. Nah, sekarang selain deret Taylor ini kita juga kenal dengan istilah deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Deret Maclaurin ini kadang juga disebut dengan deret Taylor baku. Ini ketentuannya jika x0-nya kita ambil di sekitar titik 0. Gitu ya. Jadi kalau x0-nya kita ganti dengan 0, itu akan menjadi deret Maclaurin. Gitu, namanya deret Taylor baku. Nah, jadi deret Maclaurin ini itu sering digunakan jika untuk bentuk-bentuk seperti sin x. Nyatakan sin x dalam bentuk polinom. Biasanya kita menggunakan deret Maclaurin. Jadi misalnya ini. Misalnya sin x. Ya, sin x kita mau nyatakan dia dalam deret Maclaurin. Perhatikan contoh 2.2 itu di halaman 18. Ya, jadi di situ kita diminta untuk menguraikan bentuk sin x berpangkat x, kemudian cos x dan ln x ditambah 1 ke dalam deret Maclaurin. Jadi kita akan membahas dua saja ya, yaitu sin x dengan berpangkat x. Jadi kita akan membahas dua saja, seperti apa bentuk polinom dari sin x dan juga berpangkat x. Karena bentuk ini, atau saya genapkan 3 cos x ya. Ya, karena ketiga bentuk ini itu kebetulan akan kita gunakan pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, sekarang satu-satu dulu ya. Kita ke sin x. Nah, sekarang untuk sin x ini kita mau jadikan ke dalam deret Maclaurin, berarti kita cari dulu turunan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi sin x, kemudian ganti x-nya dengan 0, ya berarti sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Kemudian ini saya tulis ya fx. Kemudian turunan pertamanya f aksen x, berarti cos x sama dengan cos 0. Itu sama dengan 1. Selanjutnya turunan kedua itu adalah min sin x alias 0 sendiri ya. Kemudian turunan ketiga itu adalah min cos x, berarti min cos 0 sama dengan min 1, dan seterusnya. Ya, berarti nah, sekarang nilai-nilai ini itu kita akan substitusi masuk ke deret Maclaurin. Ya, seperti apa bentuknya? Ya, di sini saja ya. Nah, sekarang saya tulis bahwa sin x itu sama dengan F0 ya. Berarti F0 berarti ini ya, 0. Kemudian x dikurang x0 ya, x0 nya ganti dengan 0, berarti kita dapat x dikurang 0, boleh tulis seperti ini, atau boleh langsung kita tulis x saja. X dikali turunan pertamanya berarti cos 0, berarti 1.
Selanjutnya ditambah yang ini lagi. Ya, ini boleh langsung ditulis X pangkat 2 per 2 faktorial dikali, iya, turunan keduanya berarti 0 ya. Selanjutnya untuk bentuk orde ketiganya berarti turunan ketiganya. Nah, berarti di sini ditulis X berpangkat 3 per 3 faktorial dikali min 1. Nah, terus kalau pangkatnya genap itu pasti kenanya 0 karena pasti dia bentuk sin ya. Kemudian untuk pangkat 5 berarti X berpangkat 5 per 5 faktorial dikali 1. Nah, atau kita tulis kembali yang lebih rapi, kita dapat sin X sama dengan X ditambah, dikurang ya, dikurang dulu karena ini bentuk minus, berarti kurang X berpangkat 3 per 3 faktorial ditambah X berpangkat 5 per 5 faktorial. Ya, terus kalau dilanjutkan kita pasti dapat minus X berpangkat 7 per 7 faktorial tambah pasti di sini 9 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah bentuk lain ya, bentuk lain atau bentuk polinom dari sin X. Ya, jadi ini diingat-ingat ya, bahwa bentuk lain dari sin X itu adalah seperti ini. Nah, itu sebabnya kita katakan ya, kita perhatikan bahwa pangkatnya itu adalah ganjil ya. Nah, itu sebabnya sin X itu kita sebut sebagai fungsi ganjil ya. Sementara untuk cos X itu disebut fungsi genap atau termasuk fungsi genap gitu ya. Kita sudah dapat bahwa bentuk untuk sin X itu bentuknya adalah X dikurang X berpangkat 3 per 3 faktorial ditambah X berpangkat 5 per 5 faktorial dikurang X berpangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Ini makanya sin X itu termasuk dalam fungsi ganjil. Nah, bagaimana kalau cos X? Ya, tentu sebaliknya ya. Nah, karena turunan pertama X ya, itu sama dengan min sin. Ini ditulis berarti cos 0 ya, X nya kita ganti dengan 0, berarti ini sama dengan 1. Kemudian min sin 0 itu sama dengan 0. Turunan kedua min cos 0 sama dengan min 1. Ketiga min cos berarti dia akan dapat sin 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan ke deret Maclaurin, berarti kita dapat cos 0 atau cos X boleh 1, berarti di sini 1 ya, 1 ditambah. Nah, ini pasti 0. Perhatikan untuk turunan pertama dia kena 0. Berarti lanjut ke turunan kedua. Di sini akan menjadi bentuk minus ya. Karena turunan keduanya kita dapat minus 1. Berarti di sini min X per 2 faktorial, ini pangkat 2. Kemudian ini pangkat genap ya, berarti di sini adalah X berpangkat 4 per 4 faktorial. Setelahnya pasti X berpangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, perhatikan ini adalah bentuk lain dari cos X ya. Perhatikan Ki, untuk cos itu berpangkatnya genap. Nah, ini X berpangkat 0, ini X berpangkat 2, pangkat 4, pangkat 6. Jadi cos X itu masuk dalam fungsi genap, sedangkan sin X masuk dalam fungsi ganjil ya. Jadi baik, selanjutnya
Kita ke fungsi ketiga. Jadi fungsi pertama tadi itu fungsi sin, di mana fungsi sin itu termasuk dalam fungsi ganjil, dan fungsi kedua adalah fungsi cos, di mana fungsi cos itu masuk ke dalam fungsi genap. Nah baik, kita ke fungsi ketiga, yaitu fungsi e berpangkat x. Ya, kita ingin tahu juga apakah fungsi ini termasuk dalam fungsi genap atau fungsi ganjil. Ya, nah sekarang kita mau menjadikan fungsi e berpangkat x ini ke dalam bentuk polinom. Jadi caranya sama seperti tadi ya. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Ya. Nah, sebelumnya kita cari dulu e berpangkat 0-nya ya. Sama dengan berapa? Ya, e berpangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi x ini kita ganti dengan 0 karena deretnya adalah deret Maclaurin. Selanjutnya turunan pertamanya itu tetap ya, dia tetap e berpangkat x, sehingga nilainya juga adalah 1. Demikian juga untuk turunan keduanya sama dengan 1. Iya, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam deret Maclaurin. Kita dapat ya, e berpangkat x itu sama dengan 1 ya, ditambah x dikurang 0 per 1 faktorial dikali 1 untuk turunan pertamanya berarti 1 ya, ditambah turunan keduanya berarti x dikurang 0 ya x, kemudian berpangkat 2 per 2 faktorial kali turunan keduanya juga 1. Iya, demikian seterusnya. Di sini x berpangkat 3 per 3 faktorial dikali 1, x berpangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Sehingga kita dapat bentuk terakhirnya atau bentuk sederhananya itu sama dengan e berpangkat x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x berpangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk polinom dari e berpangkat x. Iya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk polinom dari e berpangkat x ini, ya, dia tidak termasuk fungsi ganjil, sekaligus juga tidak termasuk ke dalam fungsi genap. Bisa dipahami sampai di sini ya. Selanjutnya, kita perhatikan ya bahwa deret Maclaurin ini, ya, deret Maclaurin ini itu apa ya? Dia adalah deret tak hingga, ya, sehingga ada banyak nilai-nilainya jika maksudnya ada panjang deretnya ke sana jika kita tulis semua, sehingga kadang-kadang dalam metode numerik itu jika kita menggunakan pendekatan deret Taylor, biasanya kita batasi, misalnya ini kita katakan misalnya seperti ini ya, saya potong dia sampai 4 begitu, sampai x berpangkat 4. Nah, ya, kadang-kadang kita lakukan seperti ini karena kalau kita tulis semua jadinya panjang begitu. Nah, jadi kalau deret Taylor misalnya ini saya potong sampai seperti ini kita katakan deret Taylor terpotong orde 4 ya, deret Taylor terpotong orde 4.
tulis kembali ya. Tetapi kita perhatikan bahwa nilai yang di atas itu tidak akan sama dengan nilai yang di bawah, iya kan? Karena ada nilai-nilai yang tidak kita ambil atau ada nilai-nilai yang kita potong atau kita buang. Ya, sehingga ini di sini bukan tanda sama dengan. Kita ganti dengan tanda hampiran atau tanda mendekati. Jadi E berpangkat X itu dihampiri, ya, dihampiri oleh 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X berpangkat 4 per 4 faktorial. Jadi ini adalah contoh deret Taylor terpotong orde 4. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar tanda hampiran atau tanda mendekati ini bisa menjadi sama dengan begitu? Nah, caranya agar tanda mendekati atau hampiran tadi dapat kita ubah menjadi tanda sama dengan, jadi kita harus tambahkan dia dengan residu atau sisa. Jadi kalau di sini yang terakhir berpangkat 4, maka di sini kita mulai dari R5X. Ya, ini adalah residu atau galat atau sisa. Ya, tadi sempat saya bahas mengenai istilah ini ya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke salah satu contoh soal yang sudah saya janjikan tadi. Kita akan menyelesaikan satu soal dengan 2 metode. Jadi metode yang pertama adalah metode numerik dan yang kedua adalah metode analitik. Jadi saya hapus dulu. Baik, kita masuk ke satu contoh yang akan membahas yang akan diselesaikan dengan 2 metode. Jadi metode pertama adalah metode numerik dan kita akan menyelesaikannya dengan selanjutnya kita akan menyelesaikannya dengan metode analitik. Nah, baik, silahkan dibuka diktatnya, itu halaman 21 contoh 2.3. Ya, hitunglah hampiran nilai cos 0,2 sudut dinyatakan dalam radian dengan deret Maclaurin sampai suku orde N sama dengan 6. Ini ya. Nah, sekarang ini adalah deret Maclaurin. Jadi otomatis titiknya itu berada di sekitar X0 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga langsung saja ya, itu tadi cos 0 sudah dibahas sebelumnya ya, mengenai cos 0 itu dapat dihampiri ya oleh polinom. Dia genap ya, berarti 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X berpangkat 4 per 4 faktorial. Perhatikan bahwa dipotong itu sampai orde N sama dengan 6. Berarti dikurang X berpangkat 6 per 6 faktorial. Nah, sekarang cos 0,2 sama dengan ya 1 dikurang X nya kita ganti dengan 0,2. 0,2 baik, 0,2 berpangkat 2 per 2 ya, 2 faktorial adalah 2 ditambah 0,2 berpangkat 4 per 4 kali 3 kali 2 dikurang 0,2 berpangkat 6 per 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2.
Ya, boleh dicari hasilnya. Nah, kalau di bukunya itu kita dapat nilai ya ya, jadi kita dapat nilai terakhir yaitu 0,98006667. Ya, jadi kita ambil 6 angka di belakang koma. Nah, ini adalah penyelesaian secara numerik. Nah, bagaimana kalau secara analitik? Ya, kita ambil saja, kita gunakan kalkulator ya. Kita gunakan kalkulator, kita dapat nilai untuk cos 0,2. Ya, ini pemisahan saja kalau kita tidak punya kalkulator saintifik. Ya, kalau kita punya kalkulator saintifik ya langsung saja. Jadi ini secara analitiknya kita gunakan kalkulator saintifik ya. Nah, kita dapat itu 0,980630872. Ya, jadi ini adalah nilai eksaknya. Nah, sekarang perhatikan, ini nilainya mirip ya. Ya, bedanya itu cuma 3 angka di belakang koma. Jadi ini saja perbedaannya. Nah, gitu. Jadi bisa ya, jadi nilainya mirip, cuman beda koma itu pun sedikit. Nah, jadi begitu. Kemudian kalau kita pakai di kalkulator saintifik ini, kita mungkin tidak akan dapat kalau kita tulis cos 0,2. Jadi caranya seperti tadi ya, kita ubah dia dalam bentuk derajat. Ini kan kalau 0,2, jadi kita bisa cari dengan cara yang seperti tadi itu, kita dapat 11,465 derajat gitu. Jadi kita cari cos 11,465 derajat, itu dapatnya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa selisih dari ini dengan ini adalah nilai sejatinya, selisih dari nilai sejati dengan galatnya, nilai sejati dengan nilai hampirannya, ini adalah nilai hampiran. Saya tulis ya, nilai hampiran. Ini adalah nilai sejati, nilai eksak atau sejati. Nah, selisih dari nilai eksak dengan nilai sejati itulah yang dinamakan galat. Kita lanjutkan materinya ya, kita masuk ke analisis galat. Iya. Nah, sudah sempat dibahas ya bahwa galat atau error atau kesalahan atau sisa atau residu ya, itu sama dengan selisih antara nilai eksak dengan nilai hampirannya ya. Jadi kalau misalnya saya misalkan A adalah nilai eksak atau P adalah nilai hampiran, epsilon itu adalah galat ya, galat atau residu atau error atau kesalahan atau sisa, jadi salah satunya saja. Nah, galat itu baik ya. Selanjutnya kita ada beberapa istilah mengenai galat yang perlu diperkenalkan ya, yaitu apa itu galat, galat mutlak, galat relatif sejati, kemudian galat relatif hampiran. Jadi galat itu ya adalah selisih dari nilai sejati dengan nilai hampiran. Sementara galat mutlak adalah nilai mutlak dari selisih antara nilai sejati dengan nilai hampiran. Galat relatif sejati itu disimbolkan dengan ER sama dengan nilai galat dibagi dengan nilai sejatinya. Sementara untuk galat relatif hampiran itu disimbolkan dengan epsilon RA, itu adalah
galat dibagi dengan nilai hampirannya. Nah, perhatikan ya, jadi hampir kesemuanya memiliki kelemahan. Ya, jadi di mana kelemahannya kita perhatikan ya, bahwa untuk soal-soal yang sifatnya rumit ya, nilai eksak ini sangat sulit untuk kita temukan, sehingga untuk mendapatkan nilai galatnya ya, dengan menggunakan nilai eksak dikurangi dengan nilai hampiran, ini nilai eksaknya itu susah didapat, sehingga otomatis galatnya juga sulit untuk ditemukan jika kita menggunakan rumus ini. Demikian pula untuk galat mutlak ya. Berikutnya untuk galat relatif sejati sama ya, karena nilai galatnya sulit ditemukan, lebih-lebih untuk nilai sejatinya. Ya, demikian juga untuk galat relatif hampiran, karena nilai dari epsilonnya yang sulit untuk ditemukan. Nah, jadi solusinya seperti apa? Ya, kita akan memperkenalkan suatu rumus lain dari galat relatif hampiran. Ya, jadi ini adalah rumus lain dari galat relatif hampiran. Jadi dalam metode numerik itu kita selalu ya, kita seringkali melakukan proses yang berulang-ulang. Nah, proses yang berulang-ulang itu kita kenal dengan istilah iterasi atau langkah. Nah, untuk galat relatif hampiran itu yaitu dirumuskan dengan nilai pada iterasi sekarang dikurang nilai pada iterasi sebelumnya dibagi nilai pada iterasi sekarang. Nah, jadi rumus galat relatif hampiran ini yang akan selalu kita gunakan. Ya. Baik, itu tadi mengenai dengan ketentuan ya. Jadi ada ketentuannya, yaitu galat relatif hampiran itu sudah lebih kecil dari nilai epsilon yang ditetapkan. Ya, nanti kita masuk ke bab 3 ya, baru kita menggunakan rumus ini. Ya, jadi untuk sekarang kita cukup tahu saja bahwa galat relatif hampiran rumusnya seperti ini. Nah, baik, kita ke bagian terakhir dari pertemuan kali ini, yaitu sumber utama galat numerik. Ya, jadi seperti apa sumber utama galat numerik itu? Ya, jelas ya. Jadi sumber utama galat numerik itu ada dua ya. Jadi ada namanya galat pemotongan dan dua galat pembulatan. Ya, jadi seperti apa itu galat pemotongan dan galat pembulatan? Ya, jadi untuk lebih detailnya adik-adik bisa baca bukunya di mulai halaman 24 sampai 28 ya. Jadi 24 sampai 28. Nah, tetapi pada intinya galat pemotongan ya. Jadi misalkan saya ambil contoh ya. Misalkan contoh sebelumnya tadi itu 0,98006667 ya. Jadi ada 7 angka di belakang koma. Ini anggaplah ini adalah nilai sejatinya. Atau apa ya? Apa yang tadi saja ya? Yang tadi saja yang nilai sejatinya 0,9804630872. Ya, jadi anggap saja ini adalah suatu nilai sejati. Nah, sekarang kalau misalnya nilai ini kan terlalu panjang, ada berapa angka di belakang koma ini, jadi saya mau potong dia, saya mau cut dia, saya ambil 7 angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ya, gitu ya. Nah, saya potong sampai 7 angka di belakang koma, berarti ini tidak saya ambil ya, sehingga saya dapat untuk
nilainya yaitu 0,9800463. Nah, perhatikan, ada nilai yang tidak diambil kan? Ada nilai yang tidak diambil itu sebesar ya 0,1234567 mulai ini 872 ya. Jadi ada nilai selisih sebesar 0,0000000872. Nah, ini adalah galat pemotongan. Bisa dipahami ya? Nah, terus kalau galat pembulatan seperti apa? Nah, galat